Shalom saudara semua, selamat datang di ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Sebelum melanjutkan ibadah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Bagi saudara yang ingin mendapat informasi terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownloadnya melalui Play Store dengan mengetik GKJ Family. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram gereja di @newgkj. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau saudara dapat mentransfer melalui BCA, Dana, OVO, GoPay, atau mobile banking lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau saudara dapat memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Berbuat baik buat kita. Sekarang kita memuji Tuhan dengan luar biasa, dengan penuh sukacita. Haleluya. Yo, tepuk tangannya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku tak akan berhenti
sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kadang ketika kita berpikir kaki kita goyah, kasih setia Tuhan menyokong kita dan memberikan kita kekuatan. Haleluya. kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Angkat wajah-Mu karena Bapa sedang memandang Engkau. Nyanyikan ini dari hatimu. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas benar bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah pergi dari hidup anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berharap kepada Bapa di surga. Terima kasih, sungguh cinta-Mu itu yang menghiasi kehidupan dan hari-hari kami. Terima kasih Bapa.
Biarlah persembahan pujian kami boleh seperti dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Sementara kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan ingin mengganggu, mengambil firman itu dari hati kami usirkan, kami ucapkan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami, dari tempat ini. Roh Tuhan yang akan menguasai. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom saudara-saudara yang kekasih. Yang di atas nggak jawab. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa di surga senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam tayangan online Gereja Kristus Jawaban. Yang pertama melalui saluran YouTube, saudara bisa mengetik GKJ Family, tekan subscribe, tekan videos, di sana ada semua rekaman ibadah kami. Juga buat saudara-saudara yang melihat melalui tayangan televisi kabel First Media, saudara bisa mencari di channel Shine 390. Kami siaran setiap Prime Day hari Minggu pukul 7 dan pukul 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Ibu Trifosa. Waktu dan tempat saya berikan. Shalom. Pagi ini saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang saya alami bersama anak-anak saya. Kejadiannya itu pada hari Jumat pagi. Seperti biasa setiap pagi saya selalu menyiapkan anak-anak saya untuk belajar online. Dan biasanya kita itu belajar online itu di ruang tamu. Seperti sebagian Bapak Ibu ketahui bahwa rumah saya itu ada di pinggir jalan besar ya. Jadi saat kami siap-siap itu saya mendengar suara yang sangat keras. Saya kira itu ban pecah gitu. Dan waktu itu terjadi saya udah teriak Tuhan Yesus tolong. Dan kejadiannya itu sangat cepat. Saya lihat pohon itu pada tumbang, terus seperti mobil itu mau masuk ke dalam rumah. Jadi saya lari, saya tarik anak saya. Pikir saya waktu itu adalah wah bakal kena nih. Tapi mulut saya tuh nggak berhenti bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya hanya mendengar 2 kali suara benturan. Dan saat saya membuka mata, depan rumah itu udah penuh dengan pohon. Itu jadi rumah saya ketutup pohon. Dan itu terjadi kejadiannya itu karena ada mobil box jenis truk gitu, mobil ekspedisi yang supirnya ngantuk jadi menabrak pohon yang ada di depan rumah. Dan luar biasanya Tuhan adalah Tuhan memakai ranting-ranting ranting-ranting dan juga pagar kecil yang ada di depan rumah saya. Jadi pagar saya itu cuma segini Bapak Ibu ya. Itu yang Tuhan pakai untuk menolong saya sehingga mobil itu nggak sampai masuk rumah tapi menabrak pohon kedua. Jadi rumah saya itu diapit 2 pohon perindang, dua-duanya tumbang. Mobil itu baru berhenti setelah menabrak pohon yang ketiga. Buat saya Tuhan itu ajaib. Tuhan memakai hal yang kecil untuk menyatakan kuasanya yang besar dalam kehidupan saya. Dan kalau bukan karena pertolongan Tuhan, hal terburuk bisa saja terjadi. Tapi puji Tuhan, Tuhan meluputkan kami bertiga dari mara bahaya. Kami bertiga, saya dan anak-anak baik-baik saja. Kami hanya kaget dan gemetaran pada saat itu. Dan rumah juga nggak rusak yang bagaimana karena seperti Bapak Ibu lihat rumah saya itu dari kaca gitu ya. Jadi nggak rusak sama sekali, hanya pagar kami yang roboh. Dan saya di sini berterima kasih kepada Tuhan buat perlindungannya yang begitu nyata dalam kehidupan saya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala dan juga Ibu Vivi saat saya mengabari langsung ditelepon dan mengajak kami berdoa sehingga setelah selesai berdoa itu anak-anak itu kembali tenang dan mulai ketawa-ketawa karena 1 jam itu mereka kayak diem tegang gitu. Di sini saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu baik bagi orang-orang yang percaya dan bersandar padanya. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kasih tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan, puji nama Tuhan. Saudara perhatikan ini, kok hilang? Ya, jadi ini sudah jalan besar saudara. Ini cuma trotoar, ini sudah jalan besar, jalan raya luk-luk gitu ya. Saudara lihat triknya nabrak sini, ini ada pohon tadinya, ya ini bekas rantingnya, bekas bonggolnya 2 ini. Kemudian ditabrak, pagernya hancur. Untung triknya tidak masuk ke sini, tapi triknya tuh masih nonong dan menabrak
ini rumah sebelah. Ya, rumah sebelah ini hancur, atapnya tertimpa oleh pohon, tetapi rumah anak Tuhan cuma rusak pagernya. Dan ini juga atas seizin Tuhan, karena rumah yang mewah dari kaca itu katanya saudara ya, sepatunya juga dari kaca Fosa ya. Ternyata pagernya memang harus diganti, orang pagernya cuma segini ya, pagernya harus diganti. Dan katanya Fosa mau ganti pagernya juga dengan kaca. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh Tuhan sudah Tuhan yang luar biasa ya. Kalau triknya itu nyelonong ke sini, anak-anak ini kan lagi belajar online di depan. Ya, pecahan kacanya itu pasti itu anak kecil, kasihan. Tapi tidak mungkin itu akan terjadi karena ada malaikat Tuhan yang menjaga. Haleluya. Saya tidak mengatakan dua pohon itu dua malaikat Tuhan, kan dia ditabrak terpental malaikatnya. Enggak, bukan ya, pohon ya tetap pohon. Haleluya. Pada periode ini saya akan berkhotbah mengenai serial konflik yang ke-20 ya. Dan saya ingatkan bahwa tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan itu saudara belajar di Kersel, dengar firman Tuhan, supaya dari hati saudara ini timbul takut akan Tuhan. Karena Mazmur 86 ayat yang ke-11 mengatakan, ajarkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Berarti kita mesti belajar, karena ada kata ajar. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Takut akan Tuhan itu mendatangkan hikmat dari surga, dari atas. Karena ada 3 jenis hikmat yang dikatakan dalam firman Tuhan. Hikmat yang dari atas, hikmat dari manusia, hikmat dari iblis. Ada orang yang mungkin omongannya kelihatannya bagus, berhikmat, itu hikmat manusia. Ya, jadi saudara harus bisa membedakan hikmat dari atas itu dari Tuhan, hikmat dari manusia, atau bahkan hikmat dari iblis. Nah, hikmat dari Tuhan itu yang kita butuhkan untuk mengarungi kehidupan kita pada saat ini. Saudara-saudara, untuk periode ini saya akan banyak bicara mengenai gerakan The New Age Movement. Kenapa saya ingin membahas ini secara detail dalam periode kali ini dan periode seri yang ke-21? Karena gerakan The New Age Movement ini makin lama makin menguasai dunia. Ya, makin lama makin menguasai dunia. Ini adalah cuplikan khotbah periode konflik yang sebelumnya. Iri hati dan pahit hati itu mulai saat Lucifer tahu bahwa manusia diciptakan like a little from God. Lucifer sudah diciptakan jauh sebelum manusia diciptakan. Tapi ini kenapa manusia ciptaan yang terakhir, sama Tuhan dikasih like a little from God. Dan dikasih otoritas atas semua ciptaan Allah. Dari Lucifer ini dia ditendang jatuh ke dunia, disusul oleh manusia generasi kedua. Adam Hawa generasi pertama, Kain Habel generasi kedua. Kain membunuh adiknya, kemudian disusul oleh Esau, ya, kemudian disusul juga dengan Amalek. Ini saudara bisa lihat dalam khotbah-khotbah saya periode lalu yang saya kasih gambar silsilah itu. Nah, ini dia. Subtema yang berikutnya adalah kepahitan hati tokoh The New Age Movement. Ini saudara tidak perlu mencatat. Mari saudara perhatikan di depan ya, supaya saudara tidak ketinggalan ilmu yang saudara perlu harus ketahui. Karena dikatakan dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku akan binasa, akan dihancurkan karena lack of knowledge, kurang pengetahuan. Alice and Bailey itu adalah penulis yang menulis banyak buku tentang teosofi. Kalau saudara tidak mengerti istilah-istilah misalnya kayak teosofi, saudara pulang ya, saudara besok kan dengar rekamannya, saudara buka Google, ketik teosofi, nah saudara bisa tahu. Jadi kita juga mengerti. Dan menjadi salah satu penulis yang menggunakan istilah New Age. Dia lahir dengan nama Alice Lathrop Batman, bukan Batman ya, di Manchester, England. Jadi dia ini orang Inggris.
Dia pindah ke Amerika tahun 1907, di mana ia menghabiskan waktunya sebagai penulis dan guru. Tulisannya berkisar pikiran, nah ini dia, kebatinan dengan topik hubungan antara rohani dengan tata surya. Kemudian dia menulis tentang meditasi, kesembuhan, psikologi rohani, tujuan bangsa dan masyarakat. Ia menerangkan bahwa hasil karyanya pada umumnya didikte dari seorang dalam tanda petik guru kearifan atau master of wisdom, orang Tibet Jualkul. Nah, ini dia mengatakan bahwa tulisan-tulisannya itu banyak didikte, ini dia, Jualkul namanya. Masa kecilnya adalah anggota gereja Anglikan dan menerima pendidikan Kristen. Tetapi pada usia 15 tahun ia didatangi dalam tanda petik seorang asing yang mengatakan bahwa ia perlu mengontrol diri untuk dipersiapkan olehnya bagi pekerjaan yang akan datang. Dan hasilnya adalah 19 buku, dia menulis 19 buku yang saat ini mempengaruhi banyak negara, dan saya yakin Indonesia juga termasuk salah satunya. Alice melakukan penginjilan ke India, dia mengadakan penginjilan, saudara. Jadi bukan hanya sekedar orang Kristen. Bekerja sana dengan YMCA, Youth Mission Christ Association, ya, dan tentara Inggris, dan bertemu dengan Walter Evans, dan keduanya berpindah ke Amerika karena Evans menjadi pendeta Episkopalian. Jadi dia menikah akhirnya dengan Walter Evans. Walter Evans ini adalah seorang pendeta berarti ya. Tahun 1915 mereka bercerai, yang pasti menimbulkan luka batin. Apalagi karena suaminya suka memukul dan ia dibebani dengan 3 anaknya. Suaminya seorang pendeta tapi suka memukul, dan itu menimbulkan, saya garis bawahi karena ini adalah termasuk dalam khotbah. Di depan saya tuliskan iri hati dan pahit hati. Nah, ini luka batin ini kan termasuk pahit hati. Saat itulah ia bertemu dengan masyarakat teosofi dan menjadi anggota mereka, dan menanjak sebagai tokoh penulis majalah The Messenger. Dapat dikatakan dirinya itu murtad. Dia penginjil tapi dia murtad. Kemudian dia menikah lagi dengan Foster Bailey. Suaminya kedua ini seorang masonry. Nah, istilah-istilah ini saudara buka saja di Google, karena kalau saya artikan nanti jadi panjang. Ini pengikut Freemasonin peringkat 32 dan mendirikan, perhatikan, Lucis Trust pada tahun 1922 dengan cabangnya Arcane School yang mengajarkan tentang koresponden, meditasi dan instruksi berdasarkan tulisan-tulisan Alice. Saya tambahkan kata Lucifer dan Lucis, ini ada Lucis ya, mendirikan Lucis terus. Ini berasal dari kata yang sama yang artinya cahaya. Jadi arti kata nama Lucifer ini sebenarnya bagus, karena memang dia cahaya, dulunya bagus, it was. Tahun 1932 keduanya mendirikan World Goodwill, organisasi non pemerintah dalam wadah PBB dengan 3 tujuan utama. Saya ulangi, dalam wadah, ini dia. Dalam khotbah saya periode keberapa saya lupa, saya ada tuliskan tentang PBB ya. Yang pertama, membantu memobilisasi energi goodwill. Yang kedua, bekerja sama dalam mempersiapkan penampakan Kristus kembali. Nah, ini berbahaya. Yang ketiga, mendidik opini publik dalam permasalahan utama dunia dan membantu menciptakan solusi dalam bentuk pikiran. Ya, solusinya itu harus dipikir. Nah, mungkin Obed bisa jadi master peringkat 1 dia. Suami istri Bailey ini bukannya menggunakan word goodwill untuk mempersiapkan dunia bagi Kristus Yesus, tetapi dia balik, Kristus alam semesta zaman baru yang ingin mempersatukan seluruh agama dan negara-negara. Antikris waktu nanti datang, dia nanti akan menghancurkan semua agama dan cuma membuat satu agama saja. Dan ini adalah otomatis dia anteknya antikris. Ngapain dia pakai mendirikan
nama Lasistras. Ya, Lasis dan Lucifer kan kata dasarnya sama. Jadi politik global digunakan bagi agenda terselubung untuk menyatukan agama-agama dunia. Saudara pasti akan sering mendengar orang berkata, semua agama itu apa? Nah, kalau saya ngomong, saya dulu ya, sekarang COVID tidak bisa. Saya ke Surabaya atau ke mana, dijemput taksi, saya selalu menginjil kepada orangnya. Dan orangnya itu lalu pasti datang ngomong itu, Pak semua agama itu sama. Terus saya bilang, kalau semua agama sama, kenapa harus ada gereja, ada masjid, kan dia orang Islam? Kenapa kok tidak dijadikan satu saja? Kenapa kok saya beribadah di gereja, kamu di masjid? Kok tidak saya ke masjid, kamu ke gereja? Kan sama saja. Dia nggak bisa jawab. Jadi agama itu sama itu nggak ada. Oke ya saudara, jadi ini adalah introduction supaya saudara lebih jelas seperti apa itu faham dan asal muasalnya tentang the New Age Movement. Subtema yang berikutnya adalah diawali dengan ketidaktaatan. Saya bukan pilek, tapi kadang memang saya suka bersin-bersin, tapi nggak ngapa-ngapain. Itu mungkin efek dari vaksin ya. Tapi jangan khawatir, saya dapatnya Sinovac. Saudara yang divaksin AstraZeneca, saudara banyak berdoa supaya saudara habis divaksin tidak berangkat, saudara ya. Jika saudara mau menerima firman Tuhan, saat ini semuanya menerima karena dengar toh. Kemudian dilanjutkan dengan belajar. Belajar itu di mana? Di sini di khotbah saya ajar secara tidak mendalam, tapi saudara nanti belajar lagi di rumah karena mau ikut Kersel ya. Nanti saudara di Kersel juga diajar lebih dalam tentang firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah saudara melakukan, katakan bersama dengan saya, melakukan firman Tuhan. Yang sana tolong melakukan firman Tuhan. 2, 3. Ya. Jadi saudara jangan bingung nyatet terus, nanti saudara tidak mendengarkan khotbahnya. Saya berkali-kali ya selalu memberi pesan, saudara bisa lihat lagi di rumah, saudara bisa stop, saudara catat, stop, catat. Ya. Maka hasilnya itu damai sejahtera. Ini yang orang dunia cari dan mau tukar dengan uang berapa saja. Banyak orang dunia yang kaya raya, contoh yang paling gampang ini di Indonesia, saya lupa di suatu desa di seputaran Tuban mungkin ya, yang karena tanahnya dibeli oleh Pertamina, mereka tidak tahu bahwa di bawah tanah mereka itu adalah tambang minyak. Tapi meskipun tahu kan mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain, sebab tidak punya sumber daya. Dibeli oleh Pertamina dengan harga yang fantastis, supaya apa? Supaya menghilangkan demonstrasi, penolakan dan lain sebagainya. Dan orang-orang itu tiba-tiba saja menjadi miliarder semua. Tiba-tiba mereka yang seorang petani, cuma seorang petani dinaikkan sedikit, mereka tiba-tiba dapat minimal 10 M, 10 miliar. Ada yang dapat sampai 75 miliar. Lalu desa itu menjadi viral karena mereka beramai-ramai membeli mobil baru. Wih, bank, showroom mobil, asuransi itu setiap hari katanya kepala desanya ya datang ke sana. Banknya buka kantor cabang Pematu, bank 1, 2, 3, 4, sebab mereka sales-sales terbaik dikirimkan. Mereka langsung beli mobil, ya deretan mobil-mobil itu dibeli sama mereka. Padahal mereka nggak bisa naik mobil, tapi mereka beli mobil. Jadi saudara jangan begitu. Berdoa sama Tuhan, Tuhan aku kepingin punya mobil Tuhan. Ya, Tuhan lalu jawab dari surga. Yang pertama kamu ngekos. Ngekosnya gang di dalam gang di dalam gang. Bagaimana kamu mau naruh mobil itu di gang di dalam gang itu sudah lumayan, gang di dalam gang itu sudah lumayan ya. Rumah saya itu gang di dalam gang, jalan di dalam jalan, jalan Tukat Gangga nomor 1, gang 1. Nah, itu kan jalan di dalam jalan, gang dalam gang. Ini Jalan Raya Sesetan, ya, Gang Perkutut, Gang Perkutut 2, Gang Perkutut 2C.
Jadi sudah sesetan besar, gang perkutut agak kecil, perkutut 2 lebih kecil, 2C. Motor sisip saja harus minggir salah satu. Mau naruh mobil di mana, saudara? Yang kedua, saudara belum bisa nyetir mobil. Nah, seperti kejadian di desa ini, lalu apa yang terjadi sekarang? Orang-orangnya mobilnya pada rusak. Peot sini, peot sana, mereka baru maju, nabrak rumahnya. Mundur, nabrak orang lain di tengah jalan. Ya, mereka sudah tidak punya pekerjaan, karena apa? Karena sawah ladanya kan sudah dijual. Kemudian masalah yang berikutnya, saya baca itu terheran-heran. Ada di antara mereka yang menerima 56M, sekarang ini uangnya tinggal 500 juta. Lalu kemana yang lain itu? Gak tahu. Dan mereka mau bekerja apa? Yang gak tahu, karena sawah ladangnya sudah tidak bisa. Itu adalah karena mereka tidak punya hikmat dari Tuhan. Hikmat dari iblis. Dan tidak ada damai sejahtera. Nah, saudara-saudara di sini yang punya uang tidak sampai 100 juta. Tapi wajah saudara happy dan sehat-sehat badan. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan, saya tahu orangnya. Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara supaya saudara kenal. Siapa tahu kiri kanan saudara tidak kenal. Dan ada terjadi sesuatu di gereja ini, saudara bisa ingat, oh tadi yang sebelah saya tuh mungkin dia yang membawa bahan peledak atau apa. Ya, pastikan di sebelah saudara. Kalau saudara tidak yakin, kasih tahu dia. Coba turunin maskermu, aku kepingin tahu wajahmu. Mari kita baca Filipi 4 ayat 9 bersama-sama. Oke, lihat ke depan, yang di rumah juga mengikuti pembacaan 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Kapan Allah yang di dalam ayat ini dikatakan sumber damai sejahtera menyertai kehidupan saudara? Mengapa kehidupan saudara jadi orang Kristen, jadi pelayan Tuhan, rajin ngasih persepuluhan, rajin bersedekah, tetapi rumah saudara panas, hati saudara panas, suka marah, sensi, dan tidak ada damai sejahtera? Karena, coba saudara lihat, yang pertama saudara tidak belajar. Saudara terima tapi masuk kiri keluar kanan. Ya, saudara dengar asal-asalan. Saudara melihat contoh hidup orang lain yang baik, tetapi saudara tidak lakukan. Itu kuncinya. Saudara membaca Alkitab, saudara tidak belajar dengan baik, atau saudara membaca Alkitab, saudara belajar dengan baik, tetapi saudara tidak melakukan. Maka penyertaan Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera tidak ada dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara sebaliknya, saudara dengar dengan baik, saudara pelajari, saudara lakukan, pasti ada damai sejahtera dalam hidup saudara. Yang yakin katakan haleluya. Contoh damai sejahtera itu apa Pak? Gampang saja. Yang pertama, saudara tipe orang kalau tidur itu susah atau gimana? Ada yang sering sekali berkata kepada saya, Pak kalau saya tempat baru gak bisa tidur langsung hari pertama. Lah kalau saudara ikut tur ke luar negeri, saudara tidak akan pernah tidur. Ya, kalau saudara tur ke Korea 7 hari, selalu berpindah hotel. Jadi kan saudara tidak tidur 7 hari. Betul ya? Saudara hotel 1, wah gak enak, gak bisa tidur. Besok sudah pergi, check out. Besoknya kota lain tidur di hotel yang kedua, gak bisa tidur. Sampai di Indonesia, saudara sempoyongan dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Tidak tidur 7 hari 7 malam. Itu yang pertama, yang paling gampang. Yang kedua, kalau saudara makan. Saya senang dengar cerita anggota di tempat kami kalau makan tuh mesti 1 baskom. Oh itu dia damai sejahtera luar biasa. Padahal lauknya cuma telur sama sambal saja. Telurnya enggak habis-habis, sambalnya sama nasinya udah habis, kecapnya juga udah habis. Ya, telurnya belum habis, terakhir berarti makan telur. Tapi saudara di depan saudara makanan begitu enak, saudara rasanya hambar. Bukan karena kokinya goblok, tidak dikasih garam, tapi karena hati saudara kosong. Di dompet saudara banyak uang, tapi saudara selalu merasa kayak kekurangan atau apa. Itu contoh-contoh yang paling gampang saudara ya. Dan ini diawali dari Adam dan Hawa. Coba tolong dibacakan Kejadian 3
ayat 3 sampai 5. Saudara dengarkan pembacaan ini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Lihat, ayat yang ketiga, Allah itu bicara langsung. Sekarang sudah bertanya, Pak, Tuhan tidak pernah bicara kepada saya. Ya mungkin telinga saudara budek. Kalau sudah dengarkan firman Tuhan, ini sesuatu seperti Allah sedang bicara kepada saudara. Amin. Ada yang bicara bagian ini, ada yang bagian ini, ada yang bagian ini. Atau Allah juga bisa bicara melalui pasangan saudara, bisa juga lewat anak-anak saudara. Anak-anak saudara mungkin lebih rohani kalau mereka ibadah anak, mempersiapkan diri dengan baik, bajunya minta yang bagus, selalu menyanyi. Kan saya selalu lihat saya rekaman ibadah online anak. Mereka loncat-loncat ya. Tapi saudara kadang ibadah online, kalau dulu belum dibuka gereja, saudara ibadah salah-salah, jamnya salah-salah. Bisa bicara lewat anak saudara Tuhan. Juga bisa waktu saudara membaca Alkitab. Itu Tuhan bicara kepada saudara. Nah ini Allah bicara langsung. Ngomongnya gini, pokoknya pohon yang di tengah-tengah itu, taman itu, jangan kamu pegang. Apalagi jangan kamu makan. Kamu akan mati. Jadi sebenarnya Adam dan Hawa, saudara mesti tahu bahwa mereka diciptakan tidak bisa mati. Tapi kalau makan buah itu, kamu akan mati. Waktu Allah ngomong itu, ular juga dengar. Ular ini dipakai oleh iblis. Dan dia ngomong sama perempuan itu. Karena itu sampai sekarang kaum wanita itu paling gampang ditipu dan dibodohi. Ya, jadi saudara, kaum wanita harus lebih punya hikmat dari Tuhan. Yang kaum wanita tempatnya katakan, haleluya. Penipuan lewat online, kredit ini, kredit itu, dan sebagainya, itu perempuan yang paling gampang kena tipu. Kalau yang laki kena tipu, berarti dia kelaki-lakiannya diragukan, saudara. Ya, ngomong ini, sekali-kali kamu tidak akan mati, lo kan dibalik ini. Nanti kamu akan mati, ini kamu tidak akan mati. Terus dia bohongi, Allah tahu kalau kamu makan, matamu ini akan terbuka. Dalam artian kamu bisa mengerti, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya minta tolong, saudara-saudara di tempatnya ada handphone, tolong dimatikan. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara lihat garis bawah saya tulis, kamu akan menjadi seperti Allah. Dengar omongan ini, manusia itu tergoda. Saya yakin kok Hawa tuh tidak akan nyimpen sendiri dalam hatinya. Pasti dia ngomong sama suaminya, sebab wanita itu tidak bisa nyimpen rahasia, langsung kepingin ngomong. Makanya dikatakan bocor mulut. Saya tidak bilang bocor mulut, tapi mulutnya seperti ember yang lobang. Kalau ember yang bocor masih untung, nah ini embernya lobang. Bros, langsung. Dia pasti cerita sama Adam. Adam tuh cuek kan. Laki-laki ke sini kan biasanya cuek. Sudah kamu pokoknya dengerin aja omongan Allah. Tapi ini diomongin terus. Dan iblis melalui ular tidak hanya ngomong sekali, bolak-balik. Lupa kok tahu, saya sudah WA sama ularnya kok. Kita lihat nih. Iblis ini punya pikiran ingin merebut kedudukan Allah. Saya ingatkan iblis ini siapa? Lucifer. Dia ingin menjadi sama seperti Allah. Dia pertamanya iri hati toh, sama pahit hati. Kenapa kok manusia ciptaan terakhir diciptakan like a little of God, from God.
Kemudian juga dia ingin menyamai Allah. Kenapa Allah yang disanjung-sanjung, dipuji-puji, dia juga kalau disanjung dan dipuji-puji kan rasanya keren begitu. Dia tidak bisa karena dia sudah ditendang dari surga. Sekarang dia memasuki ular untuk mempengaruhi manusia. Dan kebetulan pikiran manusia dan pikiran iblis ini sejalan. Manusia dengar kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, dia berpikir ini luar biasa kalau aku jadi seperti Allah. Dan itu mengakibatkan kejadian cerita tadi itu mengakibatkan manusia ini menolak Allah. Dalam artian menolak tulisan Allah yang sekarang sudah bisa baca kapanpun juga, yaitu Alkitab. Dan menolak dari ayat pertama dari firman Tuhan. Gila ya iblis itu ya. Dia langsung menolak supaya manusia juga menolak. Menolak siapa? Menolak Allah. Dari kapan? Dari ayat pertama dari Alkitab. Apa itu ayat pertama? Ayo angkat saudara-saudara, baca yang keras supaya saudara tahu apa ayat pertama dari Alkitab. 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang yakin katakan amin. Ini seolah-olah simple. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi dari ayat pertama ini sudah ditolak. Tahu dari mana saya kok ayat pertama ditolak? Penciptaan menurut kitab Kejadian. Kalau saudara lihat ya, Kejadian 1 itu sudah dimulai. God separated light from darkness. Jadi hari pertama itu Allah memisahkan antara yang gelap dan yang terang. Ingat bahwa pada mulanya bumi ini kosong, gelap, tidak karu-karuan. Penciptaan pertama Allah memberikan terang, memisahkan antara terang dan gelap. Yang kedua, God separated the waters above from the waters below. Memisahkan air yang ada di atas, air yang ada di bawah. Saudara mesti ngerti. Kalau air yang di bawah saudara tahu, sungai, danau, laut. Got. Got itu aliran air yang paling kecil. Tapi kok di atas ada air, Pak? Loh, saya mau tanya. Hujan itu dari mana turunnya, saudara? Halo, dari mana? Dari atas. Jangan pernah nyari hujan turun, sudah cari dari bawah, sumbernya di mana? Dari atas. Dipisahkan air yang ada di atas dan di bawah. Lalu hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Saya lihat ini yang supaya saudara nanti bisa dapat gambaran yang jelas. Kemudian hari yang keempat, He made the sun and the moon to be signs for sacred times. Dia menciptakan matahari, bulan, bintang. Ini tanda. Jadi jangan pernah saudara mencari matahari pada malam hari. Bulan yang ada. Kalau malam itu ya selalu gelap. Pak, malam ini kok terang ya? Tidak mungkin sudah. Itu adalah lampunya saudara. Kemudian hari yang kelima, God created the birds of the air and the fish of the sea. Burung di udara, ikan di laut. Ya. Hari yang keenam, He created the land creatures. Jadi binatang-binatang yang ada di darat. Baru dia ciptakan manusia. Kenapa kok dia ciptakan manusia yang terakhir? Lupa. Katanya Bapak manusia itu diciptakan like a letter from God. Loh, kenapa kok diciptakan hari ke-6? Kok tidak diciptakan hari pertama? Lah, oke. Kalau Adam dan Hawa diciptakan hari pertama, dia tidak bisa sampai hari ke-6 dia sudah mati. Kenapa kok mati, saudara? Loh, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada binatang, tidak ada ikan, bagaimana dia mau makan? Ini masih tercampur, masih gelap dan sebagainya. Allah menciptakan semuanya, sudah dipersiapkan, baru manusia diciptakan. Anak-anak Tuhan yang hidupnya benar, tidak usah khawatir tentang hidup saudara.
Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu buat hidup saudara. Haleluya. Yang gembira katakan haleluya. Tuhan sudah mempersiapkan. Jadi saudara gak usah khawatir apa yang akan kau makan, kau pakai, dan sebagainya. Firman Tuhan sudah menuliskan. Tuhan sudah siapkan semuanya. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, anak itu gak pernah khawatir. Saya yakin anak-anaknya Fosa, Ip sama Jamie, gak mungkin dia tanya sama mamanya, Ma besok masak apa? Ma uang sekolah saya sudah dibayar atau belum ma? Ma pulsa handphone saya sudah disita belum? Dia gak khawatir, dia tahu dia besok bangun pasti ada makan, dia tahu dia akan punya pakaian, dia gak usah pusing soal uang sekolahnya. Karena anak-anak itu selalu percaya kepada orang tuanya. Saudara juga jangan percaya kepada kekuatan kepandaian, kepada uang saudara. Percaya kepada Bapa di surga. Dia yang memelihara hidup saudara. Nah, ini ditolak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ini ditolak. Karena apa? Karena ini pernyataan yang sangat penting. Pernyataan apa yang sangat penting? Kita menjadi anak Tuhan itu karena kita punya iman. Percaya meskipun tidak melihat. Kita di tempat ini termasuk saya tidak ada satupun yang pernah melihat Tuhan Yesus. Jadi hati-hati kalau saudara dengar kesaksian, pendeta sekalipun ngomong, saudara-saudara saya kemarin baru dari sorga. Saya mau tanya sama pendetanya sebetulnya, cuma saya nggak punya nomor HP-nya. Saya mau tanya dia pakai penerbangan jam berapa? Ya, dia pakai Garuda atau pakai Singapore Airlines? Berapa bayarnya? Dia naik kelas ekonomi, first class atau ekonomi, bisnis atau first class? Jangan orang yang nggak ngerti, wah jemaat-jemaat, wah hebat pendeta saya ini. Dia dari surga kemarin ketemu Tuhan Yesus. Maaf, saya tidak percaya. Kalau dia ketemu Tuhan berarti dia bukan sudah mati. Dia mati kan belum dibangkitkan, ya. Kita iman, kita percaya meskipun kita tidak melihat Tuhan itu ada, tapi kita yakini dia ada. Seperti udara, saudara tidak pernah melihat udara itu seperti apa, tapi saudara hidup kan? Nah, dasar iman ini ditolak sama siapa? Oleh ilmuwan. Ayo kita baca lagi supaya yakin. Baca bersama Ibrani 11 ayat 3. Angkat saudara-saudara, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Perhatikan kata itu. Alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Allah menciptakan dalam Ibrani 11. Kalau Ibrani 11 ayat 1 ini kan definisi iman. Kalau saudara baca Ibrani 11 itu semua bicara tentang iman, pahlawan-pahlawan iman, Henok, siapa dan sebagainya. Alam semesta ini dijadikan oleh firman Tuhan. Kenapa kok ini penting? Kenapa ini penting bagi kita? Dan ini dasar iman saudara, bahwa saudara yang diajar di sekolah oleh guru yang hebat sekalipun, jangan semuanya dimakan mentah-mentah. Sebelum saudara mencatat, saudara perhatikan ini. Ini Charles Darwin. Dia ini mengatakan bahwa manusia ini asal mulanya dari mana saudara? Tolong jawab. Berarti bukan Allah toh yang menciptakan. Ya, betul ya? Berarti kan bukan Allah. Mula-mulanya ini ada monyet, ada kera. Lalu kera itu mengalami evolusi karena Charles Darwin ini teori evolusi kan. Lalu berubah menjadi manusia. Ya, saya punya pengalaman tentang cerita Charles Darwin ini saudara-saudara.
Ini kisah nyata, saya nggak pernah lupa meskipun udah lama. Waktu saya SMA kelas 2, saya SMA di Swastiastu. Swastiastu ini sekarang Santo Joseph. Itu adalah sekolah Katolik. Dulu malah ketat. Guru BP-nya, kepala sekolahnya itu bruder dan suster yang tidak menikah. Keras sekali disiplinnya. Nah, ada pelajaran agama Kristen. Pelajaran agama yang diajarkan karena sekolah Katolik, ya, tentang agama Kristen Katolik. Saya juga belajar mengenai Alkitab Katolik yang isinya 72 kitab itu. Satu kali gurunya ini ngajar dan dia ngomong, gurunya ini adalah seorang Romo. Dan dia mengajarkan bahwa manusia itu asal mulanya dari kera. Romo ini termakan oleh Charles Darwin. Mungkin kalau dilihat silsilahnya dia adalah keturunan Charles Darwin. Ya. Saya yang seorang anak pendeta dan dari kelas 2 SMA saya sudah menjadi guru sekolah minggu. Saya ini orangnya tidak bisa diem-diem. Kalau saya tidak senang sama orang saya langsung ngomong. Tidak disimpan, dipatati itu tiba-tiba saya nusuk, nggak begitu. Saya langsung debat di kelas. Saya debat dan saya ingat saya mendebatnya seperti begini. Pak, kalau manusia itu dari kera, di mana kita tahu kera itu ada buntutnya. Lalu kita jadi manusia bisa tegak. Terus buntutnya kita ini kemana, Pak? Kalau dulunya buntutnya kan di belakang, ekor. Lalu evolusi kan menjadi apa namanya? Terus dia jawab, ini kera yang tidak ada buntutnya. Pinter ya Romonya ini. Apa buntutnya gini lalu jadi manusia, terus kalau udah nanti manusia evolusi buntutnya keluar ke depan. Ya, gurunya udah agak marah itu sama saya itu. Terus dia ngomong, oh itu jenis kera yang tidak ada buntutnya. Saya jawab lagi, berarti bukan kera Pak, simpanse. Ya, dia terangkan ini manusia purba tuh nggak tegak seperti manusia. Dia agak membungkuk karena belum total evolusinya. Saya lawan lagi karena saya sudah nggak senang dengan teori itu. Pak tahu dari mana? Kelihatannya saya dari kelas 2 SMA tuh Tuhan sudah tentukan saya jadi pendeta, kritis. Ya. Pak tahu dari mana kalau manusia purba ini bungkuk? Dia jawab dari gambar. Saya tidak percaya. Itu sudah berapa ribu tahun yang lalu gambarnya kok masih ada. Betul ya? Sudah selesai tentang pelajaran itu berjalan biasa. Terus rapotan. Kurang ajarnya. Saya ini rasa agama saya itu pasti dapat 10 atau 9. Orang ujiannya ulangannya gampang-gampang semua bagi saya. Anaknya pendeta, saya guru juga toh. Saya semuanya baik nilai saya, agamanya dikasih 5. Saya ingat sampai sekarang saudara ya. Dan itu kepahitan hati loh buat saya. Agama dikasih 5, saya nggak terima. Saya ngomong sama mami saya. Nggak ngomong sama papi saya. Soalnya supaya saudara tahu kalau di rumah tangga itu biasanya singanya itu yang suaminya tetapi raja, singanya itu pasangannya. Saudara yang suami-suami gak usah tolol-tolol saudara. Itu jelas di sebelah saudara, kan diam aja. Saya ngomong sama mami saya. Wah mami saya dengar gitu dia nggak tunggu apa, dia ganti baju. Kita langsung ke sekolah. Nggak nemui romonya itu, ngetemui kepala sekolahnya. Mami saya bilang, saya ini ibu pendeta. Ini lalu saya cerita, romonya dipanggil. Dalam hati saya begini, mati kon. Kenapa kok mati kon? Kalau romo yang sama nih ngajar saya kelas 3 nanti, bisa-bisa saya bukan dikasih 5, dikasih 2 saudara ya. Betul kan? Kaget kepala sekolahnya, kok bisa? Sekolah Katolik gurunya nih Romo, kok ngajarkan teori Darwin loh. Bahaya itu loh. Bahaya. Nah saudara-saudara yang enggak ngerti, makanya saya ajarkan yang paling dasar. Saudara yang enggak lulus sekolah minggu,
Gak pernah ikut sekolah minggu dalam artian diajar itu di sekolah. Oh ya, yes. Terima telan-telan bulat-bulat. Loh saya ini sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Jogja dan Denpasar. Saudara masih tahu STTI itu punya faham loh ya. Mereka tidak mengakui pekerjaan karya Roh Kudus. Mereka tidak mengakui manifestasi-manifestasi yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dan dulu mereka baptisnya percaya. Saya sekolah di sana, saya diajar begitu. Waktu saya sekolah Master of Art di Lawang, saya diajar tentang sekali selamat, tetap selamat. Saya disuruh beli buku-bukunya, tapi saya tidak berpegang kepada faham itu, karena saya tahu kebenaran yang sejati. Makanya saudara perlu tahu kebenaran itu. Lalu iblis juga menyerang manusia melalui Voltaire. Apa itu Voltaire? Nah tadi kan saya sudah bilang, saudara di rumah tuh jangan cuma baca lain, baca ini, baca itu, yang pengetahuan sedikit, buka Google Voltaire, ya, sudah bisa tahu. Itu mengajarkan ketidakbenaran melalui ilmu pengetahuan teknologi dan akhirnya menolak Allah sebagai pencipta. Kan betul kan, kalau Charles Darwin kan dia tidak mengakui bahwa manusia ini ciptaan Allah. Allah tidak pernah menciptakan manusia karena manusia itu berasal dari kera. Saya masih ingat juga, saya juga ngomong sama Romo itu, loh oke Pak, kalau manusia tidak berasal dari kera, Tuhan tidak menciptakan manusia, lalu siapa yang menciptakan kera itu? Biasanya guru tuh pinter ngeles, saudara ya. Meskipun dia belum tentu ngasih les-lesan. Saudara mungkin tidak mengerti, tidak apa-apa. Guru tuh pinter ngeles, meskipun dia mungkin tidak ngasih les-lesan. Dia berkelit dan sebagainya, saya sudah tidak ingat siapa. Cuma saya sampai sekarang saya masih ingat saya dapat 5. Itu sejarah yang kelam bagi rapot saya. Diganti apa enggak? Saya enggak tahu, saya lupa ya. Pokoknya itu menimbulkan kesan anaknya pendeta agama dapat 5 itu memalukan, saudara ya. Menolak Allah sebagai pencipta, dia siapa yang ciptakan kera, betul enggak? Kalau saudara baca-baca buku-buku, wah bahaya sekali saudara. Dunia dulu zaman es, berjuta tahun yang lalu, ada dinosaurus, ada mamut, saya percaya ada dinosaurus. Hewan yang gede, loh kok bisa hilang? Loh kan banyak terjadi bencana alam di dunia ini, bisa jadi dia sudah mati toh. Ada hewan-hewan yang sekarang dikembangbiakan di Suaka Marga Satwa karena jumlahnya menyusut sekali, gak bisa aja dia hilang. Gajah dulu mamut besar, lo bisa karena waktu dunia masih kosong, dia cari makan seenaknya dia sendiri. Ikan yang besar di laut Yunus, pokoknya saudara jangan ngajar itu ikan paus ya, ini lebih gede dari paus. Kok bisa gede? Loh ya dulu kan ada perburuan ikan. Ikannya masih banyak, dia masih bisa makan, masih bisa besar, kan begitu. Kalau saudara ngikuti, ditemukan fosil sekian juta tahun, saya tetap orang yang berpegang, umur dunia ini 6.000 tahun. Tidak lebih dari itu, dan memang diralat. Ilmu pengetahuan yang baru mengatakan bahwa perkataan sekian juta tahun itu adalah tidak akurat. Pengaruh tokoh-tokoh ateis ini pastinya mendapat tempat di hati manusia yang sedang pahit hati. Coba katakan bersama dengan saya tidak boleh punya kepahitan hati. Pegang dada saudara. Saya tidak boleh punya kepahitan hati. 2, 3. Saya tidak boleh punya kepahitan hati. Contohnya Alice Bailey, suami pertamanya seorang pendeta tapi suka mukulin dia, lalu ditinggal begitu saja. Kalau orang pahit hati ini celah bagi iblis untuk masuk. Kemudian dia kawin lagi dengan Foster. Nah ini juga sama. Foster ini tokoh kelompok orang yang pandai, yang mengagumi alam semesta. Saudara masih perhatikan tulisan saya? Dan bukan mengagumi pencipta alam semesta.
Saudara juga harus bisa bedakan. Misalnya saudara pergi ke satu tempat, wih bagus sekali ya pemandangannya ya, indah luar biasa, menyejukkan hati, menyejukkan mata, saudara nikmati keindahannya, saudara foto-foto. Lebih dari itu saudara, dalam paradigma saudara harus berkata, setiap kali aku melihat keindahan ini, aku tahu yang menciptakan itu luar biasa. Haleluya. Ya, sudah melihat keindahan dunia, keindahan alam maksud saya. Wih, berarti Allah menciptakan ini luar biasa. Saudara harus mengagumi penciptanya lebih daripada ciptaannya. Betul kan? Wih, lampu ini sangat berguna ya. Ya memang berguna. Sekarang LED, wattnya kecil, terangnya sama terangnya, lebih terang, bahkan lifetime-nya lebih panjang. Lah jangan lupa Thomas Alva apa? Kok Thomas Alva Supermarket? Thomas Alva Edison itu yang menciptakan. Saudara harus kagum sama penciptanya lebih daripada ciptanya. Tapi kalau kelompok Mansori ini tidak. Mereka mengagumi alam semesta, tidak mengagumi penciptanya. Kalau orang suka marah, terus pahit hati, wah ini kesempatan yang luar biasa, iblis menguasai hati manusia. Contohnya kan tadi saya sudah tulis Kain. Salahnya dia sendiri toh. Kenapa korbannya nggak diterima? Bukan berarti Tuhan pilih kasih. Saya boleh mengatakan Kain mempersembahkan tidak dengan tulus hati. Loh, dia korbannya nggak diterima, kok dia marahnya sama adiknya Habel. Esau kan salahnya juga dia sendiri. Masa Yakob yang, kak jual dong hak kesulunganmu. Kan saya pernah ngomong, memang mau dijual berapa yang Yakob bisa beli? Tidak begitu. Pahit hati ini kesempatan iblis menguasai manusia. Makanya saudara, jadi orang itu jangan suka pahit hati. Kemudian dijadikan alat oleh iblis untuk melakukan semua pekerjaan yang melawan Allah. Ini saya cuma tunjukkan saja buku ya. Saudara tidak perlu beli. Ngapain beli ini, keluar-keluar uang untuk yang sia-sia. Mother of the New Age Movement. Subtema berikut saya bicara tentang perlawanan terhadap sistem Tuhan. Ini nyambung terus. Perlawanan terhadap sistem Tuhan. Para tokoh pemikir yang menolak Allah ini mengangankan, nah ini ya, New World Order. Kalau saudara lihat gambar ini, tulisannya United Nations. United Nations ini terjemahnya apa kira-kira, Nia Parwati? Hah? Lupa, buka maskernya. PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Ya. Tuh. Indonesia ini masuk negara termasuk anggota PBB, jangan lupa. Sekjen PBB ini di sekretaris jenderalnya ini kalau pergi ke negara manapun dia diterima, diperlakukan sebagai kepala negara. Tidak main-main sekjen PBB ini. Tujuannya apa New World Order ini? Mempersatukan manusia. Mempersatukan manusia ini tujuan yang baik atau tidak baik? Oh, baik sekali. Tetapi punya konsep yang jauh berbeda dari firman Tuhan. Hati-hati ya. Jadi pelan-pelan iblis ini sudah mulai merasuki. Karena saya katakan Indonesia ini termasuk dalam persatuan bangsa-bangsa. Dan ini simbolnya mereka. Jadi kalau saya lihat simbol ini, jangan saudara, wih simbol ini bagus, aku mau ditato pakai simbol itu. Taruh stikernya di rumah, taruh posternya. Saya mesti lihat New World Order. Ya,
the history behind the New World Order. Dia pakai simbol yang pertama ini, nih. Saudara memang berpikir ini kan bagus Pak seperti mata Tuhan. No. Ini matanya setan. Jangan saudara pikir, wih ini bagus sih, berarti mata Tuhan melihat dunia. Itu kan kamu yang ngawur. Ya, kebetulan saya tidak belajar bahasa Latin, saya nggak tahu nih. Novus Ordo Seclorum. Derta tahu artinya? Makano yang banyak, artinya begitu saudara. Ya, itu artinya itu katanya Derta. Makano yang banyak. Ini gambar-gambarnya. Jadi saudara jangan, wah bagus nih. Saya tuh ingat saudara ya. Saya dulu tuh punya langganan soto daging dekat rumah. Karena sudah langganan, lalu saya tahu dia punya mobil. Terus di mobilnya di kacanya dikasih tempelan besar-besar. Tempelannya tulisannya gini, subwoofer. Saudara yang ngerti subwoofer itu apa langsung tahu. Pak Pok tahu subwoofer kan ya? Tahu subwoofer? Ya, kalau saudara mau tahu subwoofer di gereja ini ada. Tuh loh yang gede itu loh. Lihat tuh. Tuh subwoofer. Yang atasnya itu bukan, yang bawah itu. Saya lalu berpikir, ngapain dia kok di mobilnya dikasih tulisan subwoofer gede-gede ya? Saya jadi ketularan sama Obed, kepikiran. Terus saya punya kesimpulan. Orangnya ini orang yang sederhana dari Jawa. Mungkin dalam pikirannya dia subwoofer ini kata-kata yang keren begitu. Betul ya? Dan dia juga mungkin nggak tahu subwoofer itu apa. Sama seperti sebagian besar dari saudara tidak tahu apa itu subwoofer. Tapi saudara pura-pura tahu. Padahal saudara tidak tahu. Ya toh? Kalau saya tanya sama Bu Iswati tahu nggak subwoofer Bu? Hah? Apa? Tahu katanya dikasih tahu Pak John. Dia subwoofer ini namanya keren. Jadi dia kasih tempelan di belakang mobilnya. Subwoofer. Saya yang orangnya memang sedikit jahil saudara ya. Jangan kasih tahu orang-orang. Cukup saudara saya yang tahu. Saya tanya sama bapaknya, Pak, itu mobilnya kenapa kok ditempelin subwoofer? Jawabannya dia sesuai dengan analisa saya. Keren katanya. Oh gitu. Saya kira subwoofer ini namanya bapak atau nama anaknya loh. Apa tuh subwoofer Pak? Gak tahu saya. Loh, gak tahu kok dikasih tulisan. Bener analisa saya. Kelihatannya keren. Nah saudara juga kelihatan tempelan di tengah jalan. Gak ada tulisan ini. Wih ada matanya satu, ada ini, ada tulisan makan sebanyak-banyaknya. Cocok dengan prinsip saya ini. Saudara beli, saudara tempel stiker. Aduh saudara, motor tuh kasih tempelan yang bagus. Tempeli Gereja Kristus Jawaban. Setuju? Kita bikin lagi tempelannya nanti. Jangan ditempeli yang macam-macam. Itu ingat cerita subwoofer itu sih ingat terus ya. Jangan saudara, wah ini bagus nih gambarnya. Pakai bahasa Latin, Novus Ordo Seclorum, artinya apa? Makan sebanyak-banyaknya. Cocok ini dengan prinsip saya. Jangan sembarangan. Apalagi beli-beli buku. Wih di Gramedia bukunya judulnya hebat. Dibeli, dibaca, hancur kamu. Gerakan ini disebut dengan gerakan New Age Movement. Ini juga simbol-simbolnya. Saya waktu bikin khotbah ini ya, saya iseng-iseng jalan, bukan jalan, naik motor sih. Ya, ke toko orang jual stiker. Bu Sylvia tuh tahu sumbernya karena mobilnya dia jadi pink stiker itu. Ada loh tempelan-tempelan ini sekarang, ada. Ini saya dapetin. Ini. Lah, sama. Lepak, tulisan yang silakan makan sebanyak-banyak kok udah ada. Ya kamu nulis sendiri. Nih semua agama kan. Buddha, Kristus, biksu, Gandhi. Ya.
Islamnya mana? Ini toh. Bulan sabit sama bintang. Ini apa? Enggak tahu. Nah, ngomong soal ini saya pernah tanya. Nah, ini hati-hati kalau saudara punya gembala seperti singa nih. Saya tanya, saya lihat statusnya dia. Di statusnya nih keluar. Saya tanya, Pak, kok ngasih gambar itu tuh gambar apa, Pak? Itu kan simbolnya butong pai ya. Butong pai itu Shaolin itu. Pak Pok, jebolan sana butong pai atau Shaolin? Kaipang katanya saudara. Saudara yang enggak tahu Kaipang itu partai pengemis. Shaolin ini mungkin ya. Atau apa nih? Butong atau Shaolin? Hah? Oh, yin yang. Enggak tahu dia jawab apa sama saya. Saya bilang ganti saja statusmu, dilihat banyak orang. Karena orang tuh baca status saudara, lihat ya komen-komen saudara di Instagram atau Facebook atau apa. Ini lampunya ini jatuh cinta sama saya ya. Main mata terus ya, ketap-ketip loh, ketap-ketip. Rik, gimana tuh Rik? Tapi dihapus sama dia. Bagus ya denger omongan gembalanya. Jadi saudara jangan gampang lalu dipasang. Pak, seperti gini ini apa ada Pak? Saya ingat sebuah rumah di dekat rumah saya ya saudara ya. Saya kaget. Di sana itu ada sembayangan Buddha. Di sana ada simbolnya Islam. Di tengah gambar Hu. Saya kepingin tahu, jadi saya suka ngintip-ngintip. Mungkin kalau masuk CCTV payah, dikira saya mau nyuri saudara. Ada patung Maria, ada salib, ada loh. Rumah, kalau saudara, saya juga pernah dengar di Surabaya juga kasih gitu, dia ngomong, supaya aman Pak. 5 agama melindungi saya. Pasti aman. Ya, kalau Muhammad kalah masih ada Gandhi, Gandhi kalah masih ada Maria, Yesus kalah masih ada yang lain. Saudara enggak usah seperti gitu. Cukup satu saja. Jawab yang keras, siapa saudara? Iya, Tuhan Yesus Kristus. Wih, itu ya betul ya Pak ya omongannya Bapak. Jadi saya akan mulai taruh salib di rumah saya sebanyak-banyaknya. Kalung saya akan kasih saya kalung yang besar salib yang ada Kristusnya. Supaya kalau ada Dracula datang atau vampir atau siapa, takut dia. Vampir itu enggak takut lihat salib saudara. Enggak percaya? Silakan saudara pakai salib yang besar, tak taruh di rumah yang penuh hantunya. Enggak sampai 5 menit saudara keluar terkencing-kencing. Ya. Rumah-rumah hantu, rumah-rumah misterius. Jangankan rumah hantu. Saudara saya taruh di Mumbul. Jam 12 kurang 5. Tunggu 5 menit saudara enggak sampai akan keluar. Saudara sedang duduk di sana gelap-gelap ya. Ini uji nyalinya Pak John katanya. Kamu Mumbul duduk situ. Belum semenit ada bisikan. Kenapa kamu dudui saya? Atau saya tanya, aku beliin es sirup dong. Waduh, ya orang sudah naik motor saja. Ini kok rasa berat motornya. Yesus. Perjalananku makin berat ya. Ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kutempuh? Ini belok gitu, belok kan rasanya gelisah, saudara gemetar. Goblokmu sendiri, banmu kempes saudara. Alah. Fahamnya? Semua adalah satu, monoism. Semua adalah Allah, panteism. Semua kita adalah ilahi. Loh ini ada loh di firman Tuhan, kamu tidak tahu bahwa kamu ini Allah. Ya, secara ilahi loh. Kita sudah hidup dan akan hidup berulang-ulang.
Saya ini kan mengajar teologi agama. Yang pernah saya saksikan itu, saya mempelajari kalau di orang Hindu mencapai moksa itu, saya lupa 6.000 sekian atau 8.000 sekian. Mati hidup sampai 8.000 baru mencapai moksa. Artinya apa? Enggak mungkin. Sesuatu yang enggak mungkin toh, masa mati hidup sampai 8.000 kali. Tapi mereka mempercayai. Jadi sekarang harus berbuat baik supaya nanti kalau mati tidak lahir kembali sebagai anjing. Loh. Saudara sekarang berbuat baik supaya kalau mati lahir lagi, wih, aku jadi pangeran loh. Pangeran Arab. Lahir di kerajaan Arab. Wih, aku jadi pangeran Inggris loh. Mati ya cuma sekali. Jadi saudara enggak usah khawatir, enggak bakalan dah saudara mati terus hidupnya punya belalai, nggak ada. Jangan dipotong loh bebek itu mungkin emakmu. Bebek kok emaknya kok bebek, diakui bener. Loh kan saudara ini bodoh, ini manusia ini kok bebek. Bebek melahirkan apa? Lah ngelamun. Bebek melahirkan apa? Bebek. Manusia melahirkan manusia. Jangan ditendang loh. Kucingnya itu mungkin eyangmu. Walah. Kita menciptakan realita dan kebenaran sendiri. Semua agama ini benar. Nah ini kan semua agama ini sama. Suatu tatanan dunia baru sedang datang. Gerakan New World Order ini merupakan sistem agama baru di dunia. Tuhan sudah melambangkan dengan wanita pelacur, di mana wanita pelacur dalam tanda petik ini akan membunuh anak-anak Tuhan yang ketinggalan saat rapture. Coba tolong dibacakan, Wahyu 17 ayat 6a. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Ya, ini perkataan yang bagus, perkataan puisi ya. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah. Mabuk ini berarti dia minum. Orang mabuk kan masa dia ngerokok terus mabuk. Minum baru mabuk. Apa yang diminum? Darah orang-orang kudus. Makanya gereja setan itu seperti yang saya ngomongkan minggu lalu. Perempuan itu disuruh melukai tangannya. Darahnya dicampur dengan darah pemimpin. Pemimpinnya lalu disuruh minum darah. Orang di gereja setan itu kalau perjamuan kudus minumnya bukan anggur, tapi darah. Nah, saudara kan lihat film-film vampir apa dan sebagainya, minumnya darah ya. Tapi yang diminum darah orang kudus dan saksi-saksi Yesus ini ketinggalan. Makanya saya bolak-balik ngomong di firman Tuhan supaya saudara yang mendengarkan dan melihatnya juga memperhatikan. Sebelum masa antikris tiba, antikris ini muncul, itu ada masa aniaya. Kalau saudara hidup benar sebagai anak Tuhan, saya ulangi, kalau saudara hidup benar sebagai anak Tuhan, bukan hidup baik tapi hidup benar, saudara ini akan diangkat, tidak mengalami masa aniaya. Masa aniaya juga termasuk saudara akan dibunuh kan? Dibunuhnya kalau cuma ditembak tidak ada masalah. Ini matinya disiksa. Firman Tuhan mengatakan banyak orang berkata kepada bukit batu, timpalah aku supaya aku mati. Mereka minta mati tapi enggak mati. Disiksa saudara kalau membeli harus ada tanda 666. Kalau enggak punya tanda, saudara enggak bisa membeli. Saudara sakit mau ke rumah sakit, ada enggak 666-nya? Enggak bisa, saudara ditolak. Lah kan repot. Dulu awal-awal vaksin, saya waktu tanya ke puskesmas harus ada 2 syarat, 1 KTP, yang kedua BPJS. Langsung divaksin. Banyak yang tidak bisa kan tidak punya BPJS, nah itu sama juga. Kalau tidak ada tanda 666, saudara tidak bisa membeli, tidak bisa ke rumah sakit, tidak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan kalau saudara punya 666, ya berarti saudara pengikut antikris. Wih, saudara bertahan dengan uang tabungan, saudara sakit tahan sendiri, lu kan tersiksa. Jangan sampai tertinggal, saudara nggak perlu tahu nanti apa yang akan terjadi.
Yang penting kita fokusnya. Kalau saat itu tiba, aku mau namaku disebut, naik bersama dengan Kristus berjumpa di udara. Haleluya. Saudara masih yakin itu? Makanya mulai sekarang ini pilihannya dengan ada di saudara sendiri. Saudara jadi orang Kristen asal-asalan atau sungguh-sungguh. Ayat emasnya kan, lihat, ajarkanlah aku firman Tuhan, supaya aku makin punya hidup takut akan Tuhan. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Karena kalau saudara tertinggal, saudara akan dibunuh, disiksa, dijadikan bulan-bulanan. Kita nggak tahu loh apa yang akan terjadi. Semuanya itu berulang. Dulu orang Kristen disiksa di Koliseum, diadu lawan binatang buas, mana bisa menang. Nanti akhir zaman juga bisa begitu. Ya, saudara ditangkap untuk diadu, dijadikan bulan-bulanan. Ini bukan lagi dibully, di bulan-bulanan, bukan di matahari-matahari itu, saudara. Dan strategi iblis melalui orang pilihannya ini adalah subtema yang baru kita bahas minggu yang akan datang. Puji nama Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Saya mengajak saudara angkat kedua tinggi, tangan saudara angkat wajah-Mu. Kasih-Mu
lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar cintamu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan dari hatimu, terima kasih atas cinta-Mu, terima kasih. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, sembah Tuhan. Ya la wa la 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 wa la 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 le. La la wa la 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 la. Ureketele. La la wa la la. Urielelele. La la wa la 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 la. Irelele. Orikiata la wa la 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 la. Irel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 e. Urikirekele ala wa la 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 la. Urata la para la la wa la 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 la. Iarakata la wa la la wa la la. Uriekele perete kele ala wa la 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 la. Irekele merele ala para la la wa la la. Irekele merele le 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 le. Urielele ala wa la 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 la. Irelele. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengajak saudara semua, mari ucapkan syukur untuk kasih Tuhan. Mari ucapkan dengan bahasa yang jelas, terima kasih Tuhan. Semua mengucap syukur, aku ada karena Engkau. Terima kasih untuk perlindungan, terima kasih untuk penjagaan. Apa yang terjadi kepada keluarga Andri David bisa juga menimpa kita dalam hal yang lain, karena iblis selalu ingin menjatuhkan. Tapi kami percaya Tuhan selalu mengirimkan malaikatnya untuk menjaga anak-anaknya. Ucapkan syukur. Mari tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Sungguh Engkau Allah gunung batu yang perkasa, Engkau Allah yang luar biasa, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih waktu yang indah. Kalau saat ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Benar Tuhan, untuk saat-saat ini kami hanya perlu firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menerima, belajar, untuk melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga akan ada hikmat di dalam kehidupan kami, sehingga ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Tidak ada sakit hati, pahit hati, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan mampukan kami untuk kami boleh belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau akan menolong di dalam kehidupannya. Tuhan, Kau akan terus pakai untuk menjadi alat kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan. Kami mengangkat wajah kami karena kami percaya pada saat ini tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami percaya setiap anak Tuhan yang datang di gereja pada saat ini datang sehat, pulang juga sehat. Kami percaya tangan kasih Tuhan menyertai kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan yang memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin dan luar biasa itu akan digenapkan dalam kehidupanmu. Dan yang yakin katakan amin. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.